Mulai dari Luis Enrique yang menegur Dembele soal Ballon d'Or, hingga rumor panas Ronaldo ingin duet bareng Lewandowski di Al Nassr. Dari Inggris sampai Arab Saudi, dari Wirtz yang akhirnya bersinar di Eropa, sampai Lampard yang catat rekor bersejarah bareng Coventry. Dan banyak lagi. I'm gonna love you. Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, memberikan pesan tegas kepada bintang utamanya Ousmane Dembele usai sang winger meraih penghargaan Ballon d'Or. Enrique menegaskan bahwa trofi prestisius itu tidak ada artinya jika sang pemain berhenti berkembang. Menurut sang pelatih, euforia kemenangan harus segera dilupakan karena fokus utama sekarang adalah menjaga konsistensi permainan dan membantu tim meraih target besar musim ini. Dembele sendiri baru saja kembali dari cedera dan diharapkan mampu membawa PSG tampil dominan di kompetisi domestik maupun Eropa. Sementara itu, kabar kurang menyenangkan datang dari Barcelona. Menurut laporan terbaru, klub asal Katalan tersebut masih memiliki utang sebesar 13 juta euro kepada Manchester City. Jumlah itu merupakan sisa pembayaran transfer salah satu pemain dan wajib dilunasi sebelum akhir tahun keuangan ini. Kondisi finansial Barca yang belum sepenuhnya stabil membuat situasi ini menjadi sorotan, terutama di tengah rencana klub yang ingin memperkuat skuad di bursa transfer Januari nanti. One hour later. Dari Inggris, kabar menggembirakan datang untuk pendukung Liverpool. Setelah 10 laga tanpa kontribusi gol, Florian Wirtz akhirnya pecah telur. Pemain muda Jerman itu tampil luar biasa dengan menyumbang 2 assist saat The Reds menghadapi Eintracht Frankfurt di Liga Champions dini hari tadi. Nice. Menariknya, penampilan gemilang itu terjadi di tanah kelahirannya sendiri, Jerman. Banyak yang menilai bahwa Wirtz memang tampil lebih nyaman saat bermain di negeri asalnya. Fans Liverpool pun berharap performa tersebut menjadi titik balik agar Wirtz bisa terus tampil percaya diri dan produktif untuk tim asuhan Arne Slot tersebut. Sementara di Inggris, Rio Ferdinand membuat pengakuan menarik tentang mantan rekan setimnya, Ronaldo. Dalam sebuah wawancara, Ferdinand mengungkap bahwa Ronaldo nyaris tak pernah berbicara di grup WhatsApp mantan pemain Manchester United. Alasannya, Ronaldo bercanda bahwa dirinya tak ingin berbicara terlalu banyak karena ada Rio, si jurnalis di sini. Ferdinand memang kini dikenal sebagai komentator dan analis sepak bola yang cukup kritis di berbagai media Inggris. Dalam nada bercanda, Ferdinand menambahkan bahwa Ronaldo tetap menjaga komunikasi dengan beberapa mantan rekan setimnya, namun lebih memilih jalur pribadi dibandingkan grup publik. One hour later. Kabar mengejutkan juga datang dari Frank Lampard. Legenda Chelsea itu kini menorehkan sejarah baru bersama Coventry City. Di bawah asuhannya, Coventry tampil luar biasa di Championship musim ini dan tak terkalahkan dalam 11 laga pertama, sebuah rekor terbaik dalam sejarah klub. Hasil ini menempatkan Coventry di puncak klasemen dengan selisih 4 poin dari pesaing terdekat Middlesbrough. Lampard yang sempat diragukan saat awal musim, kini justru membuktikan bahwa dirinya masih punya sentuhan magis di dunia pelatihan. Di benua Amerika, Thomas Muller membuat keputusan mengejutkan setelah lebih dari 1 dekade membela Bayern Munich. Pemain berusia 36 tahun itu kini melanjutkan karir bersama Vancouver Whitecaps di MLS. Baru 2 bulan bermain di Kanada, Muller ternyata sudah membuka peluang untuk kembali ke Eropa. Menariknya, klub impiannya adalah Barcelona. Tim yang berkali-kali menjadi korban Muller di masa lalu, di mana ia telah mencetak 8 gol dari 10 pertemuan melawan Blaugrana. Dari Timur Tengah, muncul rumor panas dari Liga Arab Saudi. Ronaldo dikabarkan mendesak manajemen Al Nassr untuk mendatangkan striker Barcelona Lewandowski. Ronaldo disebut ingin bermain bersama penyerang asal Polandia itu untuk memperkuat lini depan Al Nassr yang kini bersaing ketat di Saudi Pro League. Namun kabarnya AC Milan juga tertarik untuk merekrut Lewandowski pada bursa transfer musim dingin 2026.
Striker veteran itu masih terikat kontrak hingga akhir musim 2025-2026 dan berpotensi menjadi free agent pada musim panas mendatang, yang membuatnya jadi incaran banyak klub besar. 1 hour later. Sementara itu, Real Madrid kembali menunjukkan ketangguhannya. Los Blancos meraih kemenangan penting 1-0 atas Juventus di Santiago Bernabeu berkat gol tunggal Jude Bellingham dalam matchday 3 Liga Champions. Hasil ini membuat tim asuhan Xabi Alonso menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Kemenangan ini juga menjadi modal penting jelang El Clasico melawan Barcelona akhir pekan nanti. Kiper utama Madrid, Thibaut Courtois, menegaskan bahwa timnya bertekad untuk mengakhiri tren buruk melawan Barcelona, di mana mereka kalah 4 kali berturut-turut dalam 3 kompetisi berbeda. Madrid ingin menjadikan laga ini sebagai ajang pembuktian, sekaligus untuk memperlebar jarak di puncak klasemen La Liga. Dan seperti biasa, rumor transfer masih jadi sorotan hangat. Pertama, Robert Lewandowski dikaitkan dengan kepindahan dari Barcelona ke Manchester United. Meski sudah berusia 37 tahun, nilai pasarnya masih sekitar 10 juta euro, dan kontraknya berakhir 2026. Mikel Oyarzabal, 28 tahun, dikabarkan akan bergabung dengan Barcelona dari Real Sociedad dengan nilai pasar 20 juta euro untuk memperkuat sektor sayap. Lautaro Martinez, 28 tahun, menjadi incaran Atletico Madrid dengan nilai pasar 85 juta euro. Striker itu disebut cocok dengan gaya bermain Diego Simeone. Pemain muda Gonzalo Garcia, 21 tahun, akan meninggalkan Real Madrid untuk bergabung dengan Aston Villa. Striker muda itu memiliki nilai pasar 15 juta euro dan diharapkan bisa berkembang di Premier League. One hour later. Menjelang El Clasico akhir pekan ini, Real Madrid mendapat kabar positif. Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Di Huijsen, dan Dani Ceballos dikabarkan akan masuk daftar skuad untuk laga penuh gengsi tersebut. Oh my God! Klub sangat optimis, meski keputusan akhir soal peran mereka akan tetap ditentukan langsung oleh Xabi Alonso. Sementara itu, hanya David Alaba dan Antonio Rudiger yang dipastikan absen karena belum pulih dari cedera. Dari Inggris, Liverpool tampil luar biasa dengan kemenangan 5-1 atas Eintracht Frankfurt di Anfield. Namun sorotan utama bukan datang dari pencetak gol, melainkan dari Curtis Jones. Meski tak mencatatkan gol maupun assist, Jones mencetak sejarah baru untuk Liverpool. Ia sukses melakukan 122 umpan akurat dari total 127 percobaan. Dan menurut data Optajo, rekor itu menjadikannya pemain Liverpool dengan jumlah umpan sukses terbanyak dalam satu laga Liga Champions sejak musim 2003-2004. Efisien, tenang, dan luar biasa. Sementara itu di luar lapangan, Arsenal kembali membuktikan bahwa mereka memang juara desain jersey. Klub asal London Utara itu baru saja merilis ulang jersey kandang klasik era 1992-1994. Dan hasilnya viral di mana-mana. Para fans bahkan dari klub lain mengakui desainnya keren dan bernuansa nostalgia. Banyak yang bilang, ini bukan sekedar jersey, tapi potongan sejarah sepak bola yang wajib dikoleksi. Berpindah ke Asia, kabar kurang menyenangkan datang dari India. Fans Cristiano Ronaldo di Goa dibuat kecewa berat setelah mengetahui sang mega bintang tidak ikut tampil dalam laga FC Goa vs Al Nassr di ajang AFC Champions League 2. Meski tanpa Ronaldo, Al Nassr tetap menang 2-1. Keputusan rotasi ini diambil agar CR7 bisa fokus ke Saudi Pro League, di mana ia masih berburu gelar yang belum pernah ia raih selama 2 tahun bersama klub tersebut. Dari kubu Barcelona, kabar terbaru menyebutkan bahwa Frenkie de Jong dan Andreas Christensen absen dari sesi latihan karena gastroenteritis. Namun staf pelatih tetap berharap keduanya bisa pulih tepat waktu untuk tampil di El Clasico. Situasi ini tentu membuat Xavi harus menunggu hingga detik-detik akhir untuk menentukan komposisi terbaiknya.
Dan terakhir, statistik luar biasa datang dari Alvaro Carreras, bek tangguh yang mencatat performa menakjubkan saat menghadapi Juventus. Ia memenangkan 11 dari 11 duel sepanjang pertandingan, sebuah rekor perfect di Liga Champions dalam 10 tahun terakhir untuk seorang bek. Ditambah lagi, 4 tackle sukses, 0 kali dilewati dribble, dan tanpa pelanggaran. Satu kata yang pas menggambarkannya, monster.